Jadi setiap keputusan yang kita ambil, kita nggak tahu baik apa tidak. Tapi Tuhan tahu. Jadi untuk hidup ini in order supaya masa depanmu aman, in order supaya hidupmu gampang, in order supaya saudara dapat menemukan apa yang menjadi mau Tuhan, maka gampang banget. Saudara cukup bekerja sama Tuhan. Yaitu apa? Taat. Seluruh larangan yang Alkitab tulis itu untuk kebaikan kita. Mari kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Sebuah pidato terakhir dari Nabi Musa kepada bangsa Israel. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Ini kalimat Nabi Musa sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. And by the way, khotbah ini bukan peluru nyasar. Tidak bermaksud untuk kepada siapapun. Tapi kalau ada orang yang ingin diajar oleh khotbah ini, biarlah saya menjadi orang yang pertama dihajar oleh khotbah ini. Sehingga saudara dan saya jemaat juga boleh diberkati firman Tuhan. Ya, Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Kita baca dengan semangat 45. Kerinduanku Church Kelapa Gading. 3, 2, ya. Maka Tuhan Allahmu akan apa? Mengangkat engkau di atas segala. Siapa yang mau hidupnya diangkat oleh Tuhan? Gampang banget, gampang banget. Bukan kamu, bukan kekuatanmu, bukan kepandaianmu. Tapi Alkitab bilang, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dalam perjanjian lama, berkat itu mengandung syarat. Dalam perjanjian lama, berkat itu mengandung apa Bapak Ibu? Syarat dan ketentuan berlaku. Dalam perjanjian baru ketika Yesus mati di kayu salib, syaratnya Tuhan sudah bayar. Tapi bukan berarti di atas kayu salib Yesus sudah bayar. Tapi bukan berarti kita nggak melakukan apapun. Alkitab saya bilang jika engkau baik-baik, sama-sama bilang sama saya baik-baik. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bukan saja baik-baik mendengar dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka, kata sambung dari perintah di atas, maka kata Tuhan. Saudara, ketaatanmu sama Tuhan gak akan sia-sia. Saudara, kalau saudara milih Tuhan daripada milih dunia gak akan sia-sia. Saudara milih untuk ikut Tuhan daripada ikut dunia gak akan sia-sia. Tuhan gak akan pernah berhutang dan tidak ada satupun orang yang dapat meniadakan imanmu kepada Yesus. Orang bisa tutup jalan saudara, tapi gak mungkin bisa tutup berkat saudara. Amin saudara. Maka Tuhan Allahmu, kata kita, akan mengangkat engkau. Engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua kita baca sama-sama dengan semangat 45. Mumpung ini akhir bulan, besok kita akan masuk awal bulan. 3, 2, sambil angkat tangan kananmu saudara. Dengan iman ucapkan kalimat ayat yang kedua ini. 3, 2, ya. Segala. Sekali lagi sekarang tangan kananmu di dada. Dengan iman katamu ganti dengan kata saya. 3, 2, ya. Segala berkat ini akan datang kepada saya. Dan menjadi bagian saya. Jika saya mendengarkan suara Tuhan Allahku. Bapak Ibu, ayat ini adalah bagian dari pidato terakhir Musa kepada bangsa Israel. Sebelum masuk ke tanah perjanjian. Pasal ini adalah lanjutan dari perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Covenant. Antara Allah dengan Israel. Sebelum Israel masuk ke tanah perjanjian, Allah membuat covenant. Allah membuat sebuah perjanjian. Perjanjiannya gampang. Ayat 1 sampai 14 dari kitab Ulangan 28. Berkat jika taat. Dari ayat yang 15 ke 68, kutuk jika tidak taat. As simple as that. Karena Allah tahu sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka diambang tanah perjanjian. Jangan buru-buru bilang ini Taurat. Kasih waktu saya untuk mengajar sama saudara. Israel berada di ambang tanah perjanjian dan Tuhan menegaskan. Tuhan menegaskan apa? Tanah perjanjian, kuncinya menikmati tanah yang limpah susu dan madu. Kuncinya adalah ketaatan. Ketaatan. Lagi-lagi saya bilang sama saudara, Tuhan kuat taruh di hati saya. Untuk menyampaikan soal ketaatan. Ketaatan, taat. Gak usah banyak ngomong, taat. Gak usah banyak tanya, taat. Gak usah banyak mikir, taat. Saudara lu pun diam, saya akan ngomong taat. Amin.
Karena khotbah taat mungkin gak menarik, karena yang menarik adalah berkat. Tapi tahukah saudara, bahwa Allah menyiapkan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan hari itu hanya akan dapat tergenapi dalam hidup orang percaya. Ketika saudara mau taat. Ketika saudara mau ikut kepada apa yang Tuhan siapkan. Yesaya 1 ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Mari kita baca dengan semangat 4-5. 3, Yesaya 1 ayatnya yang ke-19. Kita baca saudara, mungkin ayatnya nggak ada. Tapi saya bisa lihat di sini. Saudara. Oke, yang megang slide nggak taat. Yesaya 1 ayat yang ke-19. Ini 16. Ya mengatakan demikian, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Yuk kita baca yuk. 3, 2, iya. Jika siapa yang di sini anaknya Tuhan? Anak tugasnya apa Bapak Ibu? Taat. Di kantormu ada aturan main nggak? Di sekolahmu ada aturan main nggak? Di kantor, di pasar ada aturan main? Di bangsa ini ada aturan main? Di gereja ini ada aturan main? Kalau saudara ikutin aturan main, maka engkau akan baik-baik saja, betul tidak? Kalau kamu ikutin apa yang diajarkan oleh kantormu, kalau kamu masuk jam 10 dan pulang jam 5 dan pekerjaan kau lakukan, maka akhir bulan dapat gaji. Ini diam semua, belum gajian atau udah habis? Betul apa betul? Tapi kalau kamu masuk jam 2, pulang jam 2.30, 30 hari masuk, kok cuma masuk 3 hari. Setiap kerjaan kok nggak ngelakukan, saya mau tanya. Dapat gaji nggak? Dapat, pecat. Betul apa betul? Kalau saudara nyetir di jalan, kecepatan 120 km per jam paling maksimal. Engkau menyetir 220.000 km jam, bah! Kecelakaan apa aman? Kecelakaan. Taat. Saya nggak ngerti gimana menjelaskannya kepada saudara dengan sangat sederhana. Tapi izinkan saya ngomong sama saudara yang pertama. Kita taat bukan takut api neraka. Sederhana karena kita tahu dari seluruh orang di muka bumi, dari semua pribadi di muka bumi, Tuhan mau yang terbaik buat kita. Amin. Tuhan mau apa? Yang terbaik buat kita. Dan Tuhan cuma minta. Iman artinya adalah taat. Beriman tanpa ketaatan bukan beriman. Iman artinya apa Bapak Ibu? Taat. Yang pertama, ketaatan sepenuh hati akan membuka pintu berkat dan kemenangan. Saudara, tahun ini gereja ini punya tema besar, The Years of Many Open Doors. Tahun di mana Tuhan banyak buka pintu. Siapa yang mau bersaksi tahun ini Tuhan udah banyak buka pintu? Puji Tuhan, minimal pintu belakang lah. Bagi saya pribadi pun sudah banyak pintu yang Tuhan buka. Saudara, kitab mengatakan Yosua 6 ayat yang ke-10, mari kita baca. Yosua 6 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Tetapi janganlah bersorak. Sepatah kata pun janganlah. Sampai pada hari aku mengatakannya kepadamu apa? Maka kamu harus. Kita tahu ayat ini. Yosua seorang yang kaya akan pengalaman militer. Tapi dia memilih untuk taat. Tahu lebih banyak tapi tanpa ketaatan tidak akan bekerja apapun. Kamu boleh nggak tahu banyak tapi kamu taat. Kamu akan melihat hal-hal yang dahsyat terjadi sama kamu. Saya pendeta yang percaya orang kalau taat maka Tuhan pasti ikut campur sama hidupnya. Saya ulang lagi, orang tuh kalau hidupnya taat sama Tuhan, maka Tuhan pasti ikut campur sama orang itu. Iman, kata D.L. Moody, Bapak Ibu, iman adalah ketaatan. Mengapa kita begitu takut untuk taat? Kita berpikir kita kehilangan sesuatu. Tetapi Anda akan tahu bahwa Anda tidak pernah kehilangan apapun yang sungguh berharga. Kecuali jikalau Anda kehilangan ketaatan pada Tuhan. Apapun yang kelihatannya kehilangan karena kamu taat sama Tuhan. Percayalah, tidak ada yang lebih berharga daripada kamu gak taat sama Tuhan. Amin. Gampangnya begini, karena Tuhan tahu masa, dia tahu ada apa di depan. Kita baru baca berita, tadi ada tsunami.
Kita baru baca berita gempa 8,2 ya. 4. Ya udah biar aman. 5. Gempa 7. Bodoh amat lah. Pokoknya ada gempa di Rusia. Langsung ada tsunami di mana-mana. Tadi saya ngobrol sama beberapa pekerja di belakang. Pengerja ngomong gini, ya Pak, puji Tuhan ya Pak, tsunami-nya masih kecil. Terus saya bilang sama dia, itu bukan puji Tuhan, itu Tuhan masih kasih peringatan. Tuhan masih ingetin. Ibarat saya manggil anak saya masih begini nih, gene. Kalau nggak nengok, gene. Kalau masih nggak dengar, gene. Kalau masih nggak dengar, hilang dia. Jadi hari ini Bapak Ibu kita baca, tadi saya baca berita lagi. Bapak Ibu saudara bisa klik di detik.com. Balita di Pontianak kena sifilis karena diperkosa oleh pamannya. Dunia makin gila. Dunia makin hancur. Apa bedanya kamu sama orang dunia kalau kamu nggak taat sama Tuhan? Kamu jangan klaim janji firman Allah, aku nggak akan dirusakkan kalau cara hidupmu sama seperti dunia. Kamu jangan klaim firman Allah kalau kamu bilang aku akan diberkati di masa sukar kalau cara hidupmu sama seperti dunia. Pak Bu, sebagai gembala saudara, Tuhan kuat taruh di hati saya, taat. Saya nggak tahu apa panggilanmu, saya nggak tahu apa mimpimu, saya nggak tahu apa yang menjadi pengharapanmu ke depan. Tapi semua yang kamu harapkan tidak akan bisa terjadi kalau kamu nggak taat. Kalau kamu nggak mau dengerin. Kita dengar, kalau kita pergi ke dokter, dokter bilang minum obat ya sehari 3 kali. Minum obat setelah makan. Jangan makan ini, jangan makan ini. Kita pulang. Kita tebus obatnya. Kita bayar obatnya. Tapi kita tidak minum obatnya. Sembuh apa tidak? Sembuh, mati. Ada banyak orang Kristen tebus obatnya. Tahu obatnya. Tahu dokternya. Dapat kesempatan untuk sembuh. Tapi melakukannya, mereka pikir karena kasih karunia, maka makan obat pun dikunyahin. Saya selalu percaya bahwa kasih karunia bukan license untuk kita males-malesan. Amin. Bahwa kita belajar dari namanya Yosua. Yosua dia belajar untuk taat. Harga ketidaktaatan sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari kesenangan yang diberikan ketidaktaatan sementara. Saya ulang lagi sama saudara. Mungkin hari ini kelihatannya untuk tidak taat lebih mudah. Mungkin hari ini kelihatannya untuk tidak taat lebih menyenangkan. Mungkin hari ini kelihatannya untuk ikutin arus kelihatannya lebih gampang. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta yang dipercayakan Tuhan untuk melayani saudara, dear anak-anak muda, dear orang-orang marketplace, dear orang-orang yang datang ke gereja, kau yang menyaksikan secara streaming ataupun onsite. Dengar baik, ketidaktaatanmu hari ini harganya mahal nanti ke depan. Kamu sedang menunda promosi dari Tuhan. Kamu sedang mensabotase. Kadang-kadang yang mensabotase jalan menuju kemenangan bukan setan. Tapi kita yang membiarkan setan menghalangi kita. Ketidaktaatanmu mensabotase promosi Tuhan. Ketidaktaatanmu mensabotase berkat Tuhan. Ketidaktaatanmu menunda berkat Tuhan. Ketidaktaatanmu menutup pintu Tuhan. Ketidaktaatanmu menunda pemakaian Tuhan. Ketidaktaatanmu menunda hal-hal yang besar terjadi sama saudara. Entah berapa kali saya lihat orang penuh talenta, penuh kemampuan. Tapi satu titik dia tidak taat, hilang. Karena pada prinsipnya skill Tuhan bisa kasih. Talenta Tuhan bisa berikan, kemampuan Tuhan bisa. Tanpa ketaatan, udah bagus tuh gua. Saya banyak ketemu orang-orang saya lihat penuh dengan talenta. Saya banyak ketemu orang-orang hebat. Kalau nyanyi suaranya baru shalom, malaikat pun pensiun. Dengar baik. Saya udah hidup cukup lama. Sudah melihat dengan mata kepala saya. Talentamu bukan modal utamamu. Ada orang begini, gue jago nyanyi, gue bisa maju, no. Ada orang begini, oh gue kaya, gue bisa maju, no. Ada orang begini, oh gue punya koneksi, itu modal utama, no. Sebagai hamba Tuhan, Tuhan kuat di hati saya taruh. Taat. Ketaatanmu adalah modal utama.
Ketaatanmu adalah modal utama. Justru di saat orang memilih untuk tidak taat, itu kesempatan kita untuk taat. Justru di saat orang memilih untuk memberontak, itu kesempatan kita untuk tidak memberontak. Justru di saat banyak orang memilih jalan yang lain untuk tidak taat sama Tuhan, itulah kesempatan kita untuk taat sama Tuhan. Karena dengar baik, hanya orang yang taat akan diangkat, dipromosikan, dan akan dibedakan oleh Tuhan di dunia ini. Kamu boleh talented, kamu boleh orang hebat. Lihat malaikat yang hebat, namanya Lucifer. Dia memberontak terhadap Allah. Allah buang. Ketidaktaatanmu akan menunda. Ketidaktaatanmu akan mensabotase hidupmu. Kadang-kadang yang mensabotase promosi kita bukan iblis. Kita. Tak berapa banyak orang, kata Paulus, menurut ukuran dunia, sudah seharusnya dia menjadi dewasa rohani. Jangan saya pakai bahasa saya. Menurut ukuran dunia, orang itu sudah harusnya ada di level ini. Tapi karena masih main-main sama Tuhan, masih di level ini. Saudara, atau perkataan saya nggak buat-buat. Karena beberapa dari kamu ada di posisi itu. Bukan kamu kurang pintar. Bukan kamu kurang hebat. Karena kamu ngelawan Tuhan terus. Jarang ya dengar saya ngomong kayak gini ya. Makanya harus ada tengah minggu. Biar aslinya Gideon muncul. Roaring Lion. Ya. Mungkin kita akan rutin bikin ini. Biar saya khotbah gak dikejar-kejar waktu. Biar saya khotbah teriak-teriak suka-suka gua. Gak suka, datang lagi. Kamu tahu kok omongan saya. Kamu sadar bahwa seharusnya kamu udah di level ini. Seharusnya detik ini kamu udah bebas dari financial problem. Seharusnya hari ini kamu udah punya keluarga, udah nikah, happily ever after. Punya rumah, punya anak. Seharusnya kamu di level ini kamu udah jadi senior, manager, and etc. And so. Tapi karena kamu terus sabotase, ketemu cowok datang lagi. Dapat godain lagi, seks ikut lagi. Digodain lagi sama uang, jatuh lagi. Sehingga kau lihat dan kau bilang kayak, dan ada banyak dari kamu yang udah mulai nyerah. Capek. Mau rata dulu, baru mau taat. Mau opa oma dulu, baru mau taat. Adik-adik muda, terpujilah nama Tuhan yang mengundang kamu ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan sedang memberikan kamu kebaikan hari ini. Dia sedang mempersingkat penderitaanmu. Kalau hari ini pulang dari tempat ini, kamu dengar dan kamu taat. Maka lihat, gak usah jauh-jauh. Tahun ini berganti. Asal kamu taat. Asal kamu gak ngelawan Tuhan. Lihat. Pegang omongan saya. Kamu taat. Buang mati-mati kamu yang bilang nanti mati. Udah. Orang yang taat, Tuhan ikut campur sama hidupnya. Oke. Jangan pakai otakmu yang segede bapau itu untuk ngereka-reka jalan hidupmu. Udah. Ketemu cowok, adik-adik muda yang belum nikah, tanya, gereja mana kau? Mohon maaf, aku nggak gereja. Lo gue N. Boleh teman nggak? Nggak. Boleh kenal nggak? Nyesel gue kenal lo. Taat. Karena ketaatan akan membuka pintu berkat Tuhan. 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Sekali lagi saya mau bilang, orang tuh kalau hidupnya taat, Tuhan pasti ikut. Roma 8:28. Ada banyak orang kutip ayat ini tanpa tahu makna ayat. Roma 8:28 kita baca sama-sama dengan semangat 45. 3, 2, ya.
kutip ayat ini, kita tahu sekarang dia jatuh dalam dosa. Kita tahu sekarang Allah terus bekerja. Dia mengalami ketahuan penipuan. Oh, kita tahu sekarang Allah terus bekerja. Banyak orang Kristen kutip ayat ini, mohon maaf ini bukan penghakiman. Tetapi mana ayatnya? Why? Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam, untuk apa? Bagi mereka yang, yaitu bagi mereka yang apa? Terpanggil sesuai dengan Allah akan turut bekerja dalam hidup orang percaya kalau orang itu izinkan Allah bekerja di dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau kamu nggak mau taat, jangan kutip ayat ini. Kalau kamu nggak mau taat, jangan berani-berani kutip ayat ini. Gimana Allah turut bekerja kalau kamu nggak mau taat? Adik-adik muda, dengar baik perkataan saya, I do love you. I do love you. Tidak ada kebanggaan terbesar sebagai seorang pendeta melihat jemaatnya diberkati Tuhan. Itulah kebanggaan terbesar kami. Susah cari pendeta, senang gak dicari pendetanya, gak apa-apa. Kami sudah biasa. Cari kerja, pendeta dicari. Udah dapat kerja, pendeta gak dicari. Mau dipecat, pendeta dicari. Nggak jadi dipecat, pendeta nggak dicari. Akhir bulan, pendeta dicari. Awal bulan, pendeta nggak dicari. Kami sudah terbiasa dengan itu semua. Hari ini kamu datang karena kamu lagi banyak masalah mungkin. Makanya kamu cari. Apalagi judulnya pas dengan hidupmu, dibayar dengan air mata. Dan kamu mulai baca judulnya, gila nih Gideon nih, ngerti banget. Memang lu lagi banyak air mata nih, ya kan, ya kan, ya kan. Tadi pas penyembahan semua pada nangis. Karena gue bilang, lu bego, gue bego. Halo. Berapa banyak dari kita, saya mau tanya, kalau kamu bisa ngomong sama dirimu 10 tahun yang lalu, punya mesin waktu, kau terbang ke 10 tahun yang lalu, atau ke waktu-waktu itu tuh, waktu kebodohanmu, saya mau tanya, kau akan terbang kan ke masa lalu kan? Dan kau akan apa kan? Kau akan jambakan dirimu di masa lalu kan? Kau akan bilang sama dirimu masa lalu, hey, lu yang bodoh, gue yang susah. Lu yang nafsu, gue yang susah. Lu yang egois, gue yang susah. Ini soft spoken. Gak marah. Cuman bataknya muncul. Oh iya, kita kan mau terbang ke masa lalu kan. Terus kita temuin kan dirimu 15 tahun yang lalu. Dan kau akan bilang sama dia, putusin sekarang. Terus dulu kan yang masalah kan gak tahu apa-apa kan. Tapi dia baik. Lontong. Lu yang polos-polos bego gini nih. Nanti begini-gini. Putusin gak? Gue gak akan pergi ke masa depan kalau lu gak putusin. Tapi kan masalahnya itu kan hanya fiksi. Masalahnya kan itu hanya di film Doraemon. Aku ingin begitu. Aku ingin begini. Ingin itu, ingin. Bodoh amat. Adik-adik muda. Sekarang aja udah banyak kebodohan kita kan. Kita, gue udah lama bertobat. Lu. Kita, sorry. Itu gue dulu. Gue mah sekarang udah dalam anugerah Allah. Orang tuh kalau hidupnya taat, Tuhan pasti ikut campur. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya taat, Tuhan pasti ikut campur. Bukan berarti kalau nggak taat Tuhan nggak ikut campur, cuman ya itulah. Ketaatan akan mendatangkan mukjizat yang besar. Tapi ketidaktaatan. Mari kita lihat kedua. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Saudara siap diberkati lebih dalam lagi? Coba bilang kiri kanan saudara, it's getting better, khotbahnya bilang. It's getting better. Amin. Ya tepuk tangan dulu yang dahsyat buat Tuhan kita. Yosua 7. Tengah mindset atau tengah khotbah ini atau inti dari khotbah ini, kita akan melihat kisah bangsa Israel di Yeriko. Yosua 7 ayat 1 dan 7. Yuk kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Iya, tetapi
mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu ayatnya yang kedua, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka, demikian pergilah, intailah. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota. Ayat yang ketiga, kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan, sebab orang-orang di sana apa? Kita belajar bahwa Alkitab katakan Israel baru menang dari Yeriko. Yeriko lebih besar, kota berkubu, kota militer. Mereka baru mengalami kemenangan yang gilang-gilang. Bahasa gampangnya mungkin saya nggak tahu tepat apa tidak. Tapi mereka baru mengalahkan mungkin bangsa Cina atau mungkin bangsa Rusia. Dan mereka ketemu dengan kota yang kecil, kota Ai. Bapak Ibu, kota Ai ini pasti di pik. Ai. Kalau Ai sih, kalau Papa Ai, kakak saya orang Batak ngomong sama temennya, kalau Ai, gue bilang lo orang Siantar, gak usah Ai lu. Kalau segi 4 nggak ada inci pik lo inci Siantar. Sebab orang-orang Ai, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar di depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim. Dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu dengan amat sangat. Ayat yang ke-6, Yosua pun mengoyakkan jubahnya. Sujud ia dengan mukanya sampai ke tanah. Di depan tabut hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menabur debu di atas kepalanya. 7 kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Bapak Ibu, saya bilang bahwa bangsa Israel baru meraih kemenangan gilang gemilang, kemenangan yang sangat besar di kota Yeriko. Mereka baru menang. Yeriko adalah kota militer. Banyak bangsa, banyak raja nggak bisa mengalahkan kota itu. Mereka penuh percaya diri, ibarat PS, Bapak Ibu PS yang suka main PS, Winning Eleven bola. Ya udahlah. Itu tuh panahnya ke atas. Merah. Menyala abangku. Keren, wow keren banget. Mereka pergi ke kota Ai, Bapak Ibu, lurus sedikit itu. Fluid lurus sedikit. Mereka pergi ke kota Ai, Bapak Ibu, dengan 3.000 orang. Mereka pikir gila ini menang nih, pasti menang nih, menang. Mereka lupa bahwa mereka menang bukan karena mereka hebat, karena Tuhan menyertai mereka. Saya ulang sekali lagi, kamu gak boleh lupa, kamu maju, kamu berhasil, kamu sukses bukan karena kamu hebat, tapi karena Tuhan menyertai setiap kamu di tempat ini. Saya selalu bilang sama saudara, saya siap ditinggalkan oleh siapapun.